Selamat pagi seluruh pemirsa. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Pada kesempatan pagi ini kami akan mempresentasikan sebuah artikel dari jurnal Modern Pathology yang dipublish pada bulan April tanggal 14 tahun ini. Judulnya adalah Pathological Study of the 2019 Novel Coronavirus Disease atau COVID-19 through Postmortem Core Biopsies. Sebagai introduction, coronavirus disease atau COVID-19 ini juga dikenal dengan nama novel coronavirus pneumonia. Penyakit ini sangat mudah sekali menyebar. Dalam 2 bulan saja ini sudah tersebar menular ke seluruh penjuru dunia hingga sudah ribuan kasus meninggal. Telah banyak penelitian tentang COVID-19, tentang epidemiologi dan klinikal karakteristiknya, namun tentang patologi dari penyakit ini masih terbatas. Adapun objektif dari artikel ini adalah untuk mengetahui tentang patologi pada jaringan paru-paru, liver dan juga jantung, di mana jaringan ini diambil secara needle core biopsy postmortem pada 4 pasien yang meninggal karena COVID-19 pneumonia. Metode study design dan partisipannya. Ini merupakan case series study. Semua kasus ini berasal dari Zhangnan Hospital of Wuhan University dan telah memenuhi kriteria diagnostik klinik yang dibuat oleh National Health Commission of China. 4 pasien yang ada dalam artikel ini meninggal karena COVID-19 pneumonia. Kemudian untuk mengetahui clinical feature dari pasien dan hasil laboratoriumnya, maka akan dilakukan pada artikel ini dilakukan review secara retrospektif dari electronic medical record mereka. Untuk procurement of specimen and pathologic examination. Informed consent ini didapat izin dari keluarga pasien. Kemudian needle core biopsy ini dilakukan pada jenazah, jadi postmortem. Dilakukan dalam 1 jam setelah kematian. Diambil dari jaringan paru-paru, liver dan jantung. Biopsi ini dilakukan di ruangan khusus, yaitu di ruang isolasi dengan tekanan udara yang negatif. Seluruh antibodi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dalam bentuk pre-diluted dan EHC dilakukan dengan menggunakan automated Leica Bond Max instrument. Metodenya real-time reverse transcript PCR assay for SARS-CoV-2 pada jaringan. Jaringan yang diambil kemudian difiksasi dengan menggunakan formalin, kemudian dibuat menjadi parafin blok. Dan selanjutnya dibuat serial potongan-potongan, 20 serial potongan dengan ketebalan 4 mikrometer. Selanjutnya RNA diekstraksi dan konsentrasi RNA yang dihasilkan diukur dengan SMA 4000 ultraviolet protein nucleic acid microanalyzer. Kemudian real-time RT-PCR assay yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan MX3000P quantitative PCR system dengan 2016
2019 Novel Coronavirus Nucleic Acid Detection Kit. Tabel berikut ini menunjukkan clinical feature dan hasil pemeriksaan laboratori yang didapat dari medical record. Ada 4 pasien dengan usia 59, berkisar 59 sampai 81, 1 perempuan dan 3 pria. Semua memiliki penyakit penyerta. Untuk case 1 itu CLL, chronic lymphocytic leukemia, kemudian case 2 cirrhosis, case 3 diabetes dan hypertension, dan case 4 adalah post renal transplantation. Keempatnya menderita demam 37,4 hingga 38,9 derajat Celcius. Kemudian hasil radiologi examination, CT scan dada ataupun X-ray menunjukkan bilateral pneumonia. Kemudian hasil pemeriksaan untuk enzim-enzim jantung seperti pro-BNP, kemudian HSC troponin 1, LDH, CKMP menunjukkan hasil yang meningkat. Sedangkan untuk enzim-enzim jantung, AST, ALT, AST per ALT, ALP, GGT, dan juga total bilirubin menunjukkan hasil yang normal. Kemudian duration mulai dari mereka terdiagnosa sebagai COVID-19 sampai akhirnya meninggal dunia, ini berkisar dari 15 hari sampai 52 hari. Oke, ini hasilnya semuanya menderita fever, menderita demam, mengalami demam. Penyakit penyertanya semuanya mempunyai penyakit penyerta. Untuk case 1 adalah adanya CLL, case 2 cirrhosis, case 3 hypertension dan diabetes, dan case 3 adalah transplantasi ginjal. Semua pasien ini mendapatkan pengobatan yang komprehensif, meliputi antibiotik intravena, kemudian terapi antiviral, dan assisted oxygenation. Oke, durasinya 15 hari sampai 52 hari. Berikut ini merupakan figur timeline sel blood count, termasuk sel darah putih, neutrofil, dan limfosit. Pada gambar A, B, C, dan D ini mencerminkan pasien. Kita lihat pada pasien kedua, yaitu figur B, C, dan D, 2, 3, dan 4. Kita lihat di sini bahwa pasien tersebut menderita limfositopenia. Jadi kita lihat pada grafik di situ, limfositnya berada di bawah garis standar. Namun pada case nomor 1, dia tidak mengalami limfositopenia. Hal ini sejalan dengan penyakit yang dideritanya, yaitu leukemia, CLL. Kemudian untuk white blood cell maupun neutrofil, kecenderungannya meningkat, walaupun pada case yang keempat ini sempat menurun pada sekitar 15 sampai 20 hari, namun menjelang akhir dari kehidupannya kadarnya meningkat lagi. Oke, jadi abnormal limfositopenia ini pada kasus 2, 3, 4. Kasus pertama enggak karena dia mempunyai histori CLL. Kemudian untuk sel darah putihnya secara umum berbeda-beda, namun kecenderungannya adalah meningkat di akhir kehidupannya. Berikut ini merupakan hasil pemeriksaan radiografik. Di sini kita lihat ada 2 di lajur kiri dan kanan. Yang kiri ini diambil dari pasien di awal sakitnya. Kemudian yang kanan itu yang kedua ya, itu adalah ulangan setelah beberapa hari pasien tersebut dirawat.
Kita lihat pada gambar A1, itu pada kasus yang pertama, ini menunjukkan multiple patchy glass ground opacity pada bilateral di kedua lobus paru-paru. Kemudian pada CT scan yang diulang menunjukkan hasil yang sama, namun ditambah dengan adanya penebalan vasikel dan pada bronkus dan vasikula. Kemudian pada B itu adalah pada kasus yang kedua didapatkan patchy GGO glass ground opacity, juga ada consolidation dan juga didapatkan air bronchogram. Kemudian pada B2 itu adalah CT scan ulangan setelah beberapa hari pasien dirawat. Ini menunjukkan adanya tambahan konsolidasi pada upper lobus yang kiri. Kemudian C, ini adalah hasil X-ray pada case 3. Ini menunjukkan bayangan high density pada kedua paru yang lebih prominent terutama di bagian lobus yang bawah. Dan pada C2 ini tampak memburuk gambaran radiologinya. Pada gambar D, ini adalah pada pasien case yang keempat, didapatkan diffuse GGO pada kedua paru. Di situ juga ada konsolidasi pada segmen posterior dari gambar tersebut. Kemudian pada ulangan CT scan didapatkan tambahan adanya air bronchogram. Jadi pada pasien ini semuanya menunjukkan bilateral pneumonia dengan gambaran ground glass opacity atau GGO dengan atau tanpa inisial konsolidasi, dan didapatkan keadaan yang memburuk setelah beberapa hari mereka dirawat. Berikutnya merupakan hasil pemeriksaan histologi paru. Pada histologi paru ini terdapat perubahan mikroskopik pada paru yang memang bervariasi, namun secara umum mereka konsisten dengan diffuse alveolar damage atau DAD. Pada gambar A, ini adalah pada case 1, dapatkan gambaran hyalin membran yang tebal, kemudian tampak di situ mononuklear inflammatory cell. Kemudian pada gambar B, ini dari case yang kedua, di sini tampak hyalin membran juga, namun tanpa adanya infiltrasi sel-sel inflamatori. Pada gambar C, case 3, dapatkan vokal hyalin membran, terdapat type 2 pneumocyte hyperplasia, dan ada penebalan interstisial yang sedang. Untuk gambar D, ini adalah dari case 4. Pada case ini didapatkan space pada alveolar ini penuh dengan sel darah merah, eksuda dari sel darah merah dan plak fibrin yang kecil-kecil. Kemudian untuk gambar E, ini juga masih dari pasien yang case yang keempat, didapatkan di situ tanpa adanya organization dalam intraalveolar fibroblast, dan ada tanpa adanya infiltrasi sel-sel inflamatori. Kemudian di latar belakang itu ada diffuse type 2 pneumocyte hyperplasia.
Untuk gambar yang terakhir, gambar F, ini dari pasien dari case yang keempat, ini didapatkan adanya perubahan bronchopneumonia dengan tampak prominent infiltrasi neutrofilik yang mengisi pada alveolar space. Oke, berikutnya adalah hasil histologi pemeriksaan pada liver. Pada gambar A, ini adalah pada case 1, di situ didapatkan adanya infiltrasi portal yang padat oleh atypical small lymphocyte. Dan ada focal glycogenated nuclei dalam hepatocyte. Pada gambar B, ini didapatkan cirrhotic nodules dengan fibrosis yang tebal. Untuk C, gambar C ini masih pada pasien yang kedua, ini didapatkan dilatasi sinusoid yang sedang dan tampak adanya peningkatan infiltrasi limfositik. Gambar D ini adalah pembesaran dari gambar 2, ini untuk lebih menjelaskan gambaran adanya sinusoidal lymphocytes. Untuk gambar F ini menunjukkan adanya focal hepatic necrosis pada periportal zone. Sedangkan pada case yang keempat, gambar F ya, di situ kita dapatkan adanya focal sentrilobular hepatic necrosis. Kemudian ini adalah summary dari temuan histologi COVID-19 pada keempat pasien. Untuk paru-paru, pada pasien 1, 2, 3 ini menunjukkan akut fase dari DAD. Situ ada pada pasien 1 ada hyalin membran, ada focal of pneumocyte alternating with type 2 pneumocyte hyperplasia. Dan ada focal lymphocytic infiltration, perubahan dari CLL. Kemudian untuk kasus yang 4, ini DAD-nya sudah dalam phase organizing. Di sini sudah ada hyalin membran, ada intraalveolar hemorrhage, focal fibrinoid necrosis, kemudian ada abundant intraalveolar neutrophilic infiltration. Untuk hasil dari liver, ini pada K1 ada nuclear glycogenation in hepatocyte, ada focal mild macrovesicular steatosis, ada neoplastic lymphocytic accumulation pada saluran portal, ada ductopenia pada beberapa saluran portal. Di case 2 ini cirrhosis, kemudian tampak ada cirrhosis. Di case 3 ada mild zone 3 sinusoidal dilatation. Kemudian ada peningkatan sinusoidal lymphocyte, peningkatan yang sedang. Untuk case 4 ini ada sinusoidal dilatation, mild zone 3. Patchy hepatic necrosis di area periportal dan area sentrilobular. Ada hiperplasia dari Kupffer cell pada focal sinusoid. Dan ada peningkatan sinusoidal lymphocyte. Untuk hasil pada jantung, untuk sampel pasien 2 dan 3 tidak ada sampelnya. Sedangkan untuk case 4, ini hasilnya sama dengan case yang pertama, itu didapatkan adanya focal mild edema, ada fibrosis interstisial, ada myocardial hypertrophy, namun tidak didapatkan adanya infiltrasi sel-sel inflamasi. Untuk hasil RT-PCR assay for SARS-CoV-2 pada jaringan ini, dari RT-PCR assay ini dilakukan tidak pada semua, tapi pada beberapa
potongan jaringan yang dipilih. Jantung dan jaringan jantung dan liver pada case 1 dan juga paru-paru, jaringan paru pada case 2 ini positif. RT-PCR ini tidak dilakukan pada jaringan paru case 1 karena sampelnya tidak mencukupi. Sedangkan jaringan liver untuk kasus 3 dan 4 serta jantung pada kasus 4 ternyata hasilnya adalah negatif. Kita masuk ke discussion. Perubahan patologi yang utama yang didapatkan dari paru-paru pada kasus fatal COVID-19 pneumonia ini adalah pembentukan hialin membran, adanya eksudat fibrin, kerusakan epitelial, dan diffuse type 2 pneumocyte hyperplasia, di mana semuanya itu adalah khas pada DAD. Namun fibrosis matur tidak didapatkan. Karakteristik pada pemeriksaan radiologi dada pada COVID-19 pneumonia adalah ground glass opacity (GGO). Yang ini menunjukkan adanya fase eksudatif yang awal dari pneumonia COVID-19. Konsolidasi terjadi didapatkan pada pasien yang sudah parah. Pada beberapa pasien, konsolidasi radiografik ini mungkin dapat disebabkan karena adanya infiltrasi neutrofilik yang masif di dalam intraalveolar. Dapat disebabkan karena adanya superimpose pneumonia oleh bakteria. Kemudian didapatkan adanya perubahan-perubahan patologi pada potongan-potongan tulang dari 2 pre-symptomatic COVID-19 patient, di mana dapatkan bukti adanya fase awal dari pneumonia COVID-19, dan ini konsisten dengan GGO pada CT scan torak. Coronavirus SARS-CoV-2 itu akan berikatan dengan angiotensin converting enzyme 2, ACE2 receptors, pada target sel melalui reseptor binding domain partikel dan kemudian berlanjut ke replikasi dari virus itu. ACE2 ini lokasinya terdapat pada berbagai jaringan manusia, termasuk di dalamnya jantung, liver, paru-paru, kemudian infiltrasi limfositik lobuler, sedang ini tampaknya berhubungan dengan infeksi virus itu sendiri. Pada miokard dari 2 kasus yang diperiksa, ternyata tidak didapatkan perubahan histologi yang signifikan ataupun inflamasi di sana. Walaupun secara klinikali pasien dengan COVID-19 ini menunjukkan hasil biochemical parameter yang konsisten dengan myocardial injury. COVID-19 pneumonia ini secara patologi gejalanya mirip dengan SARS. Keduanya, COVID-19 pneumonia ataupun SARS, menunjukkan eksudasi cairan, kongesti vaskular, infiltrasi sel-sel inflamasi, dan pembentukan membran hialin. Adapun keterbatasan pada penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan biopsi postmortem, sehingga banyak keterbatasan karena diambil postmortem.
Kemudian ada kemungkinan juga terjadi degradasi RNA akibat adanya handling sampel yang kurang tepat pada saat setelah sampel diambil dari pasien. Sebagai kesimpulan, pada penelitian ini mereka mendapatkan basic perubahan patologi pada COVID-19 pneumonia, yaitu advance DAD dan superimpose pneumonia oleh bakterial pada beberapa pasien. Terdapat early organization namun tanpa adanya fibrosis yang bermakna. Perubahan pada liver dan pada jantung, perubahan ini sifatnya terbatas, atau mungkin ini berhubungan dengan penyakit yang mendasarinya. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.